Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefni Silatul Rahimi, NIM 1614040100 dari jurusan Tadris Matematika BPI 16, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Imam Bonjol Padang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran matematika untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Mita Putri Utami NPD. Tunggu apa lagi? Ditonton videonya. Nah, pada video ini membahas 8 materi. Yang pertama, strategi belajar mengajar, aliran psikologi tingkah laku, aliran psikologi kognitif, kemampuan dasar mengajar, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan yang terakhir, pendekatan realistik dan saintifik. Yang pertama, materi strategi belajar mengajar. Di mana pengertiannya, strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar mengajar, dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Kemudian komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Di sini, pendidik dituntut untuk melakukan kegiatan pendahuluan, yaitunya apersepsi. Apersepsi ini adalah menyuruh peserta didik untuk berdoa sebelum belajar dan melakukan memberi motivasi peserta didik. Kemudian yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Nah, partisipasi peserta didik ini adalah pendidik menuntut siswa atau memberi peluang kepada siswa untuk bertanya jika ada siswa yang tidak mengerti. Kemudian yang keempat, tes, dan yang terakhir, kegiatan lanjutan. Di dalam belajar mengajar ada yang namanya strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Apa hubungan ketiga ini dengan pembelajaran? Yang pertama, strategi. Strategi pembelajaran menurut Suparman merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pelajaran, bahan, dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang ditentukan. Urutan kegiatan ini, pendidik dituntut untuk mengurut kegiatan pembelajaran secara terstruktur, kemudian mempersiapkan atau menguasai materi pelajaran, bahannya harus dipersiapkan, dan peralatannya agar menarik peserta didik untuk agar termotivasi peserta didiknya untuk belajar, serta waktu yang digunakan harus tepat, harus cukup. Proses pembelajarannya, waktu yang digunakan harus tepat dalam proses pembelajaran yang disebut dengan alokasi waktu. Kemudian jika kita kaitkan dengan rumah impian, andaikan kita membuat rumah impian yang bagus. Nah, kalau kita kaitkan dengan rumah impian, posisi strategi di sini merupakan bentuk rencana yang akan dilakukan mulai dari bahan bangunan, anggaran, waktu penyelesaian, banyaknya pekerja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara pembangunan sehingga bisa mewujudkan rumah yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya metode. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau dikaitkan dengan rumah impian tadi, bahwa posisi metode di sini adalah cara yang dilakukan dalam pembangunan rumah sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan. Apakah para pekerja akan masing-masing mengerjakan tugas sesuai dengan keinginannya, atau dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama fokus pada pembuatan fondasi dan kelompok kedua fokus pada pembuatan dinding yang dihubungkan dengan fondasi-fondasi tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah teknik pembelajaran. Teknik adalah cara sistematis mengerjakan sesuatu. Teknik merupakan suatu kiat atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan. Teknik harus konsisten dengan metode, dan teknik harus selaras dan serasi dengan pendekatan.
Materi selanjutnya yaitu aliran psikologi tingkah laku. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respons. Adapun penganut psikologi tingkah laku yaitu yang pertama teori belajar Thorndike. Thorndike memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan problem berdasarkan eksperimen yang dilakukannya. Ia melakukan 3 buah hukum dalam belajar. Yang pertama, hukum akibat, menyatakan bahwa tercapainya keadaan yang memuaskan akan memperkuat hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua, hukum latihan, menyatakan bahwa respon terhadap stimulus dapat diperkuat dengan seringnya respon itu dipergunakan. Yang ketiga, hukum kesiapan, mengajarkan bahwa dalam memberikan respon, subjek harus siap dan disiapkan. Kemudian teori Skinner. Menurut si Skinner ini, menurutnya respon yang diterima seseorang tidaklah sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kemudian teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang disebut dengan pengatur kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Kemudian teori belajar Gagne. Robert M. Gagne adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar. Dia menyatakan belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Gagne mengemukakan 8 fase dalam suatu tindakan belajar. Ke-8 fase dimaksud dengan fase motivasi, pengenalan, perolehan, retensi, generasi, generalisasi, penampilan, umpan balik. Kemudian teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Agar peserta didik belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar peserta didik mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, dan memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Kemudian teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa peserta didik belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama pendidik. Kemudian teori aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sudah 20 abad. Sejak 20 abad, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban makin berat, maka otot dan otak itu makin kuat pula. Materi selanjutnya yaitu aliran psikologi kognitif. Pada aliran psikologi kognitif ada teori belajar Piaget. Menurut Jean Piaget, dasar dan belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Kemudian teori belajar Brunner. Menurut Brunner, ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu yang pertama proses perolehan informasi baru, yang kedua proses mentransformasikan informasi yang diterima, dan yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru pendidik mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan audio visual dan lain-lain. Kemudian teori belajar Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Kemudian teori belajar Brunner. Menurut Brunner, dalam belajar membutuhkan makna, bukan hanya sekedar respon otomatis yang banyak. Maka dengan demikian, teori drill atau latihan hafalan atau ulangan dalam pembelajaran matematika yang dikembangkan atas dasar teori asosiasi atau teori stimulus respons, menurutnya terkesan bahwa proses pembelajaran matematika khususnya aritmatika
dipahami semata-mata hanya sebagai kemahiran. Yang kedua, teori belajar DNS. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dan dalam pengajaran matematika. Kemudian teori belajar Van Hill. Van Hill berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri, para peserta didik mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode yang diterapkan. Jika ditata secara teradu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak dan tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Materi selanjutnya, kemampuan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan adalah kompetensi yang dimiliki seseorang secara umum. Keterampilan dapat dikatakan sebagai suatu dasar keterampilan yang harus dimiliki pendidik saat melakukan proses pembelajaran. Dalam mengajar, ada dua komponen yang harus dikuasai, yaitu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metode atau cara untuk mengajar. Selanjutnya, tujuan kemampuan dasar mengajar. Dapat menganalisis tingkah laku mengajar teman sekelas diri sendiri. 2. Dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran yang benar kepada peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir, memiliki sifat profesional layaknya seorang pendidik. Kemudian kriteria pendidik yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, mengembangkan kepribadian, menempuh tingkat pendidikan, menguasai materi atau bahan pelajaran, menyusun program pengajaran, memberikan penilaian atau evaluasi, menyelenggarakan program bimbingan belajar, menyelenggarakan administrasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, berinteraksi atau berkomunikasi. Kemudian materi selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran secara konstruktivisme adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidik berperan sebagai perekaan bentuk bahan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada peserta didik untuk membina pengetahuan baru. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik adalah daripada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik tersebut dan bukan pembelajaran yang diterima secara pasif. Kemudian langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme itu sendiri adalah yang pertama, sebelum pendidik mengajar, yang dinamakan dengan tahap persiapan. Kemudian selama proses pembelajaran yang dinamakan dengan tahap pelaksanaan, dan yang terakhir sesudah proses pembelajaran yang dinamakan tahap evaluasi. Kemudian materi pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah matematika, yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan rencana penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir melihat kembali. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dalam tujuan pendekatan open-ended, tujuan pendekatan open-ended merupakan menurut Nohda adalah untuk membantu pengembangan kegiatan kreatif dan pola pikir peserta didik melalui problem posing secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian langkah-langkah pendekatan open-ended ini, yang pertama menyajikan masalah, yang kedua mendesain pembelajaran, yang ketiga memperhatikan dan mencatat respon peserta didik, yang keempat membimbing dan mengarahkan peserta didik, dan yang terakhir
dan yang terakhir membuat kesimpulan. Kemudian materi pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendekatan matematika yang mengaitkan kehidupan nyata peserta didik dengan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Kemudian dalam langkah-langkah pendekatan realistik, yang pertama memahami masalah kontekstual, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual, yang ketiga membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan yang keempat menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu materi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah salah satu metode dalam pengembangan karakter, pengetahuan, dan kapabilitas atau keterampilan peserta didik. Dalam aktivitas prakteknya, pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah dengan dua alat berpikir, dan para ahli cenderung lebih memilih penalaran induktif daripada penalaran deduktif. Kemudian pada langkah-langkahnya, yang pertama observing, mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, mengolah informasi, menalar komunikasi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton videonya, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.